Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Di sini membahas memfaktorkan persamaan kuadrat, bentuknya x kuadrat ditambah x1 tambah x2, x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Jadi yang ketiga, koefisien dari x kuadratnya itu adalah 1. Jadi seperti itu. Kita akan membahas untuk memfaktorkannya bagaimana. Dan untuk mencari nanti untuk nilai x yang memenuhinya atau mungkin mencari akar-akarnya itu juga ujung dari memfaktorkannya. Baik, kita langsung aja nomor satu. Pertama, kita rubah ke dalam bentuk yang seperti ini. X1 tambah X2. Nah, ini X1 kali X2. Ini nanti kalau seperti ini jadi nanti gini. Di faktor nya ya X dikurangi ditambah X1 kali X ditambah X2 sama dengan 0. Jadi untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, nanti tinggal X-nya berapa, X2-nya berapa ya. Oke, sekarang pertama-tama kalian harus lihat yang paling belakang. Kalian cari faktornya. 2 itu berapa aja? Hanya 2 kali 1. Apakah 2 dan 1 ketika ditambahkan atau dikurangkan bisa hasilnya yang di tengah yaitu 3? Ya. Bisa, yaitu ditambahkan. Berarti x kuadrat ditambah 2 ditambah 1, ya kan? 2 tambah 1 x ditambah 2 kali 1 sama dengan 0. Jadinya karena 2 sama 1 berarti x ditambah 2 sama x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena ini perkalian, ini A, ini B, misalkan sini kan. Ketika dikalikan agar hasilnya 0, berarti antara A dan B harus salah satu harus 0, ya. Jadi minimal satu harus 0. Berarti A atau B itu 0. Berarti tinggal x ditambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Karena harus salah satu 0 agar hasilnya 0. Berarti x sama dengan pindah ruas negatif 2 atau x sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 2, negatif 1. Ini hasilnya. Tapi kunci untuk memfaktorkan adalah seperti ini. Jadi lihat angka paling belakang. Kemudian kita faktorkan. Dijumlahkan atau dikurangkan, hasilnya 3. Itu bisa atau tidak. Oke. Karena positif ya di sini ya. Kalau nanti negatif ini bisa jadi juga negatif 2 kali negatif 1. Tapi kalau dijumlahkan negatif 2 ditambah negatif 1, itu negatif 3. Sedangkan di sini adalah positif. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita lihat yang paling belakang. Negatif 3. Negatif 3 itu kalau difaktoran itu kan 1 kali negatif 3. Kemudian ya di sini negatif 3 kali 1. Oh, sorry, 3 kali negatif 1. Di sini yang negatif 1. Berarti faktornya kan 3 sama 1. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 2, bisa kan? 3 dikurang 1. Kayak gitu. Berarti di sini x kuadrat ditambah 3 dikurang 1 ditambah 3 kali negatif 1. 3 kali negatif 1 kan negatif 3. Oke, sama dengan 0 ya, kayak gitu. Berarti ini ada negatif, berarti x ditambah 3, ya kan, sama x ada negatifnya dikurang 1 sama dengan 0. Karena negatif harus negatif. Kemudian berarti tinggal x ditambah 3 sama dengan 0 atau x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x pindah ruas sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 3,1. Seperti itu. Ya, itu untuk nomor 2. Sekarang kita nomor 3 yang paling belakang karena ada bentuk ini. Sekarang ini. Di sini ada negatif 6.
negatif 6 ya. Bentuk yang paling belakang adalah negatif 6. Hasilnya nanti negatif 5 di sini. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan atau gimana, ini hasilnya negatif 5. 6 itu kalau 6 sendiri itu faktornya berapa? 6 kali 1, kemudian 3 kali 2. Oke, ini negatif misalkan di sini. Kemudian ini 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Ini negatif, ini negatif. Oke. Mana ketika dijumlahkan yang hasilnya negatif 5? Negatif 6 tambah 1 negatif 5? Iya, benar. Kalau negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Negatif 1 tambah 6, 5, positif. Negatif 2 ditambah 3, positif 1. Jadi yang dipakai yang ini. Hasilnya negatif 5 berarti 1 dikurangi negatif 6. Begini, berarti X kuadrat ditambah 1 dikurangi 6, agar ketemunya negatif 5 ya. X ditambah 1 kali negatif 6. Ini kan sama dengan negatif 6 ya di sini ya. Sama dengan 0. Berarti hasilnya di sini X ditambah 1 kali X dikurang 6 sama dengan 0. Berarti X ditambah 1 sama dengan 0 atau X dikurang 6 sama dengan 0. Satunya pindah ruas. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan pindah ruas 6. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 1,6. Nah, ini adalah untuk himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 4. Di sini lihat langsung aja, lihat yang karena ini koefisiennya 1 ya, yang koefisiennya 1. Tidak ada koefisien selain 1. Kalau ada angkanya itu nanti beda lagi. Ketika koefisiennya 1, kita lihat paling belakang aja, negatif 12. Oke, sekarang kita lihat 12, faktornya berapa? 12 kali 1, 6 kali 2, 3 kali 4. Misalnya ini yang negatif, negatif, negatif. Misalkan, karena hasilnya negatif 12 ya. Kalau yang satunya, 1 kali 12, 2 kali 6, 4 kali 3. Negatif, negatif, negatif. Mana yang 3 sama, mana yang kemungkinan hasilnya 1 di sini? Hanya 3 dan 4. Di sini ada 2 ini ya. Nah, ya kan? Yang hasilnya 1, karena di sini koefisiennya 1. Mana yang hasilnya ini negatif? Negatif 3 tambah 4, positif 1. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Berarti 3 dikurangi 4, itu adalah negatif 1. Berarti X kuadrat ditambah 3 dikurangi 4. X ditambah 3 kali negatif 4 sama dengan 0. Kan negatif 12 sama dengan ya, karena positif kali negatif. Berarti X ditambah 3 kali X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan pindah ruas 4. HP-nya, himpunan penyelesaiannya berarti negatif 3,4. Ya, jadi X yang memenuhi itu negatif 3 sama 4 untuk persamaan kuadrat yang seperti itu. Kemudian kita lihat nomor 5. Di sini ada angka 28. Langsung aja 28. 28 tulis di sini. Kita berapa? 28 kan 28 kali 1. Kemudian 14 kali 2, ya kan? 7 kali 4. Nah, mana yang bisa hasilnya 3? Kalau dijumlahkan atau dikurangkan, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini juga nggak ini mungkin, ya sorry. 7 dikurang 4 itu 3. Oke, berarti 7 dikurang 4. Karena nanti negatif 28, berarti X kuadrat ditambah 7 dikurang 4, X dikurangi, ditambah 7 kali negatif 4, kan negatif 28, ya. Negatif 28. Berarti X ditambah 7 kali X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X ditambah 7 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan pindah ruas negatif 7 atau X sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 7,4. Seperti itu ya.
Kemudian nomor 6, langsung aja. Langsung pilih yang depan ketika koefisiennya adalah 1 di sini, paling belakang ya. 18, faktornya berapa? Ada 18 kali 1. Kemudian ada 9 kali 2, ada 6 kali 3. Yang hasilnya 7 mana? Yang mau hasilnya 7? Yang ini. 18 sama 1 nggak mungkin dijumlahkan atau dikurangan, hasilnya 7. Yang jelas adalah 9 sama 2. Karena negatif berarti x kuadrat ditambah 2, ini 2 sama 9 ya, dikurangi 9x ditambah 2 kali negatif 9, karena ini negatif ya, sama dengan 0. Berarti x ditambah 2 kali x dikurang 9 sama dengan 0. Berarti hasilnya x ditambah 2 sama dengan 0 atau x dikurang 9 sama dengan 0. Berarti x sama dengan pi dari ruas negatif 2 atau x sama dengan negatif 9 pi dari ruas jadi 9. Himpunan penyelesaiannya berarti negatif 2,9 seperti itu. Jadi kemungkinan itu yang memenuhi hanya negatif 2 sama 9 ya di sana untuk nilai x yang memenuhi agar sama dengan 0 karena persamaan kuadrat. Kemudian nomor 7 di sini. Ada 12, kita lihat 12. Faktor dari 12 berapa? Kan 12 kali 1, 2 kali 6, 3 sama kali 4. Yang mana yang hasilnya bisa 4? Ditambah atau dikurang? 12 tambah 1 nggak mungkin, 12 kurang 1 juga nggak mungkin. 2 sama 6. Itu ya. 6 dikurangi 2 positif 4. Berarti 6 dikurangi 2. X kuadrat ditambah 6 dikurangi 2x dikurangi ditambah 6 kali negatif 2 sama dengan 0 ya. Karena negatifnya di sini jadinya nggak apa-apa. Karena di sini negatif 2. Berarti x ditambah 6 kali x dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah 6 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya berarti negatif 6,2. Seperti itu. Oke, untuk nomor 8, ini silakan untuk buat latihan kalian. Dicoba untuk agar kalian tahu bagaimana menyelesaikan atau memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ketika koefisien dari x kuadrat itu sama dengan 1 atau tidak ada angkanya selain di sana tidak tertulis, karena tidak tertulis itu bisa 1 koefisiennya. Oke, itu dari saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.